Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara dan adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, pada waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan materi yang berisi tentang tradisi yang berlaku di masa zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Saya tidak akan menyampaikan dari awal karena tadi sudah saya sampaikan saat pengajian jelang buka bersama di Masjid Sosro Cipuran. Sekarang saya ambil intinya. Ada satu tradisi yang didakwai oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang tradisi itu ternyata sampai hari ini masih banyak dilakukan oleh orang Islam. Sepertinya agama lain tidak melakukannya. Orang Islam saja sepertinya orang Islam kejawen. Ini saya sebut tradisi Bapak Ibu, dan tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman Nabi Hud. Orang-orang yang melakukannya zaman sekarang, kalau saya tanya, kebanyakan jawabannya tidak tahu pasti dari mana sejarahnya, asal mulanya. Kalau tanya, pokoknya saya melakukan tradisi ini kebanyakan karena ikut-ikutan. Orang tuanya sudah melakukannya, simbah-simbahnya sudah melaksanakannya, peninggalan dari nenek moyang. Kalau jawabannya seperti ini masih mending. Yang saya khawatirkan kalau jawabannya ditambahi marah, emosional, kemudian jadi cokaan musuhan. Saya perlu mengangkat persoalan ini Bapak Ibu, maksud saya biar panjenengan juga belajar. Kembali buka-buka lagi sejarah, bukan buat marah-marahan. Tradisi apa yang saya maksud Bapak Ibu? Boleh dijawab. Tradisi ziarah kubur. Kemarin menjelang bulan suci Ramadan banyak melakukan tradisi ini. Ini ternyata sudah dilakukan sejak masa Nabi Hud. Nabi Hud tidak melaksanakannya, tapi mendakwainya bagaimana ziarah kubur yang benar. Kalau saya tanya ziarah kubur yang benar, intinya adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Sudah cuma itu. Tapi kadang rangkaian amalannya itu yang membuat. Nah ini Bapak Ibu, jangan marah dulu ya. Tradisi itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tradisi bisa menjadi positif kalau berubah menjadi ibadah. Bagaimana caranya menjadikan tradisi sebagai ibadah? Pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, amalan-amalannya baik, tidak buruk, hasilnya baik. Dan yang ketiga, sesuai dengan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melakukan suatu tradisi yang
kutubnya tadi 3 ini insya Allah menjadi ibadah. Kalau menjadi ibadah bernilai pahala, dan kalau berpahala menyebabkan orang masuk surga. Tetapi tradisi juga bisa menjadi negatif. Kalau niatnya keliru, caranya salah, hasilnya juga negatif. Nanti menjadi maksiat. Kalau jadi maksiat mendatangkan dosa, dengan dosa menyebabkan orang masuk neraka. Mau pilih mana? Tentu memilih menjadi ibadah. Pahit-pahitnya kalau tidak menjadi ibadah, ya tradisi saja, jangan sampai menjadi maksiat. Bapak Ibu, di kalangan kita ada kelompok Islam tertentu yang melarang jamaahnya sholat di masjid, yang masjidnya ada kuburannya. Pernah dengar, bukan? Pernah lihat ya? Bentar Bapak Ibu. Tapi di waktu yang lain saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala saya, kelompok jamaah ini pernah ziarah kubur dan sholat di kuburan di hadapan jenazah yang sudah dikubur. Ini kan bertolak belakang. Di satu sisi berpendapat tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, makanya punya masjid sendiri. Masjidnya yang nggak ada kuburannya, termasuk ketika Jumatan cari masjid yang nggak ada kuburannya, sholatnya di situ. Ini dilakukan oleh saudara kita kelompok Islam tertentu. Nggak perlu saya sebut namanya, nanti ketemu sendiri. Nggak tahu di sini ada apa tidak. Tapi di sisi yang lain pernah sholat di makam, di kuburan, di depan jenazah, menyolati jenazah. Padahal tadi berpendapat tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini malah sholat di kuburannya. Jadi membuat pertanyaan besar bagi kita. Lanjut Bapak Ibu. Kalau ziarah kubur niatnya untuk mengingat kematian, harus apa boten? Harus nih. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau mengingat kematiannya di rumah? Sakit boten? Kalau sakit, kenapa harus ke makam? Kan di rumah bisa. Ada yang berpendapat seperti itu. Oke, monggo silakan kalau tidak ke makam, karena mengingat kematian bisa saja di rumah. Tetapi Bapak Ibu, menurut panjenengan lebih sreg mana? Mengingat kematian dari rumah atau ke makam? Lebih bermanfaat yang mana? Lebih mengenai yang mana? Secara pribadi sepertinya lebih bermakna kalau kita datang ke makam, ziarah kubur, niatnya mengingat kematian. Karena ada saudara-saudara kita di sekitar kita yang sudah meninggal, makamnya kelihatan lebih mengena daripada di rumah, apalagi di depan TV, di depan HP. Kayaknya malah nggak enak banget dia seperti itu. Jadi kita setuju kalau kita ziarah ke kubur untuk mengingat kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Hati-hati Bapak Ibu, jangan dirubah. Jangan minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Seringkali kita terbalik, ke makam minta doa. Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal sudah putus amalnya. Karena meninggal itu sebenarnya tinggal menunggu antara nikmat atau azab. Kalau mau beramal sekarang, ketika masih hidup, masih sehat, sekarang kalau sudah mati, amal tidak berguna. Hanya menunggu hasil dari amalan kita ketika hidup di dunia, dampak nikmat atau malah azab. Jadi beramal sudah tidak ada gunanya, sudah terputus, kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sudah cuma ini. Nah, untuk melanjutkan, menghubungkan antara yang hidup dengan yang mati,
yang pakai 3 amal ini. Amal jariah sebelum meninggal, maka ketika meninggal tetap mengalir pahalanya karena sudah pernah beramal jariah. Ilmu yang bermanfaat menyampaikan kepada orang lain, nanti kalau sudah meninggal terputus tapi tetap mendapat amalan karena pernah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Kita mungkin sudah meninggal tetapi karena punya anak soleh ini mendoakan orang yang sudah meninggal dapat aliran pahala. Jadi kehadiran kita dimakan bukan kita doa tapi mendoakan. Paham ya? Hati-hati yang sering terjadi ke makam, apalagi makam leluhur, makam para wali, orang yang dianggap suci, kemudian minta doa. Mbak butuhnya ujian, Mbak terus ini masuk sel terus. Mohon maaf Bapak Ibu, ini termasuk perbuatan syirik. Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud itu 1000 tahun. Sudah ditinggal nabinya, orang alim nggak ada, ustaz nggak ada, maka umatnya bingung. Tadinya kangen, rindu dengan tokoh yang idolakan, maka membuat patung-patung. Hanya sekedar penghormatan saja, tapi lama-lama disembah-sembah, termasuk kuburannya. Awalnya Bapak Ibu datang ke makam sebagai syukuran atas kelimpahan air dan alam yang Allah berikan kepada hambanya. Terus boten, lalu syukuran ya. Tapi yang namanya syukuran kan tidak harus ke makam, di rumah saja. Kan tadi ke makam niatnya ziarah kubur, mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Loh kok berubah menjadi syukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, atas kelimpahan air dan alam. Nah di sini Bapak Ibu mulai nggak konsekuen lagi. Saya ulangi, tadi waktu ke makam niatnya ziarah kubur, niatnya mengingat kematian sama mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi kejadian di tempat kita yang sudah berubah amal ini menjadi nyadran, tadinya sadrangan, tadinya sodro, tadinya haul. Jadi dulu orang ziarah biasanya disesuaikan dengan tanggal kematiannya yang disebut haul. Ada orang yang ke makam dalam rangka sodro, itu awalnya mengantarkan jenazah seorang raja. Sekarang siapapun yang meninggal diantarkan ke makam. Kejadiannya bebas, tapi sekarang mulai difokuskan pada tanggal tertentu, pada bulan tertentu, sejak bulan Rajab, kadang bulan Syaban, tepatnya tanggal 11, maka menjadi Sabanan. Orang Jawa bilang nyadran, nah sudah berubah mana lagi? Jadi maunya Bapak Ibu harusnya konsisten ke kuburan. Niatnya apa? Ya niatnya tadi mendoakan orang yang sudah meninggal sama mengingat kematian, tidak ada lain. Sekarang ada niat yang lain, mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan berupa air dan alam. Boleh Bapak Ibu kita mensyukuri, tapi kan tidak harus di makam. Di masjid bisa, di rumah bisa, di makam ada sendiri tadi niatnya. Nah, disinilah mulai tercampur. Baik dan baik dicampur Bapak Ibu, belum tentu jadi baik. Bakso enak betul, enak. Pertama enak betul, baik nih memotor, mobil. Tapi kalau dicampur kan nggak jadi enak, malah jadi nggak enak. Oke, bukan bakso lah. Pertama sama air mineral sama-sama baik, tapi kalau dicampur kan jadi jelek. Dipakai motor mogok, diminum orang mabok. Jadi belum tentu baik dicampur baik jadi baik. Dua niat ini baik. Yang satu niatnya mendoakan jenazah biar ingat mati. Yang sini mensyukuri nikmat Allah yang disyukuri saja atas air sama alam. Padahal nikmat Allah banyak sekali. Ada
sehat, nikmat kekayaan. Kenapa yang disyukuri cuma air sama alam? Makanya yang dibawa ketika ziarah kubur biasanya hasil bumi. Hasil bumi saja, tidak semuanya. Paling cuma kacang tanah, kacang panjang, terong. Nek mau jujur, hasil bumi ya dibawa ya semuanya. Minyak, timah, timbel, emas. Harusnya. Nah itu yang terjadi di tempat kita. Sayang sekali Bapak Ibu sudah 15 menit. Kapan-kapan lagi? Saya baru menyampaikan awalnya ketidakkonsistenan kita ketika kita makan. Harusnya konsisten dulu, niatnya dulu diluruskan. Niat yang lain nanti dulu, di tempat lain bisa, di rumah bisa, di masjid bisa. Nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu yang sering dilakukan orang-orang kita di makam, malah makan besar, bercanda di kuburan, duduk-duduk di kuburan, menginjak kuburan, bersenggol-senggol, lempar-lempar makanan, malah saling pandang, mencari jodoh. Wah, ini sudah terlalu jauh Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak perlu saya sampaikan sekarang. Insya Allah kalau ada waktu kami lanjutkan. Intinya kita sudah bisa menebak ya, ziarah kubur itu ibadah kalau niatnya betul. Dijadikan tradisi boleh saja, tapi kalau sudah menjadi maksiat, inilah target dakwah dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ketika dakwah justru dilawan oleh umatnya yang katanya sudah menjadi tradisi. Nabi Hud sudah mengingatkan, malah nantang. Apa katanya? Yahud, datangkan musibah kalau kamu memang Nabi. Maka Allah berikan 3 musibah kepada orang-orang yang ahli ziarah kubur tapi ziarahnya keliru. Apa musibah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Hud? Ada 3. Yang satu berupa kekeringan, tidak ada turun hujan selama 3 tahun, kemarau panjang. Yang kedua, ada 2, datangnya bersamaan. Allah kirim pedus gembel, awan panas dengan panas sampai 6.000 derajat, dan bersamaan dengan itu Allah kirim angin topan yang sangat dingin melanda umat Nabi Hud selama 7 malam 7 hari. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan musibah itu tidak menimpa kita. Kalau hujan hanya sebentar, tidak perlu sampai 7 malam yang menyebabkan banjir. Tidak bisa kita bayangkan seperti di Tangerang, di Bekasi, hujan sehari saja sudah banjir sampai 3 meter, mau saja kebanjiran. Mudah-mudahan tempat kita tidak terjadi seperti itu. Tempat kita, Masjid Ar-Rahmat, tetap mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Mohon setelah ceramah saya ada yang bersedia menjadi imam. Suara saya habis Bapak Ibu. Tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.